Pemirsa, 2 pekan sudah warga terdampak bencana Semeru di Lumajang, Jawa Timur tinggal di pengungsian. Selama mengungsi, warga mengaku semua kebutuhan telah terpenuhi, namun warga berharap ada bantuan berupa uang tunai untuk kebutuhan memperbaiki rumah yang rusak. Beginilah suasana di Dusun Kebondeli Utara, Desa Sumberwuluh, Lumajang, pasca diterjang banjir lahar dingin Semeru. Batang kayu dan bambu nampak masih berserakan di sekitar pintu masuk Dusun Kampung Renteng. Akibat luapan sungai Besuk Cangkah, puluhan rumah warga yang sudah tertimbun material vulkanik kini ditinggalkan pemiliknya untuk mengungsi. Sebagian perabotan rumah tangga pun sudah dipindahkan ke tempat yang lebih aman. Meskipun semua kebutuhan hidup sehari-hari telah dipenuhi selama tinggal di pengungsian, kini warga mengaku mulai jenuh. Warga berharap ada bantuan uang tunai untuk kebutuhan perbaikan maupun kontrak rumah sambil menunggu relokasi. Yang dibutuhkan pengungsi apa, Bu? Kalau sekarang mungkin uang, Pak. Kalau sembako-sembako banyak sudah cukup, Bu, ya? Ya, kalau uang mungkin sekarang yang dibutuhkan. Uang, Pak. Bu, ini apa kekhawatirannya ini, Bu? Ya, kalau tambah besar kan habis semuanya, Pak. Iya, apalagi Semeru sudah siaga, Bu, ya? Iya. Hingga saat ini lebih dari 10.000 warga terdampak bencana Semeru terpaksa tinggal di 155 titik pengungsian, baik yang terpusat maupun yang tersebar. Selain merasakan kejenuhan, sebagian pengungsi mulai terserang penyakit. Dari Lumajang, Jawa Timur, Wawan Sugiarto, TV One mengabarkan. Bagaimana kondisi pengungsi korban erupsi Gunung Semeru dan apa perkembangan terbaru dari rencana relokasi? Kita segera bergabung dengan reporter TV One. Sudah ada Wawan Sugiarto langsung dari Lumajang, Jawa Timur. Selamat malam, Wawan. Silakan dengan laporan Anda. Saat ini Gunung Semeru sudah dinyatakan berstatus siaga atau level 3, yang artinya ancaman awan panas guguran masih berpotensi terjadi. Untuk itu, TBBBD menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas pada radius 13 km di sisi tenggara atau arah Sungai Curah Koboan. Dan di sepanjang itu pula masyarakat dilarang melakukan aktivitas pada radius 500 meter karena dimungkinkan akan terjadi awan panas guguran yang semakin meluas hingga jarak luncur 17 km. Di sisi lain, masyarakat yang sudah mengungsi memasuki minggu ketiga ini sudah merasa jenuh. Masyarakat yang biasanya berprofesi sebagai petani tidak bisa kembali lagi ke rumah mereka karena lahan pertanian sudah tertimbun material vulkanik. Sementara mereka yang berprofesi sebagai penambang pasir juga sudah tidak bisa beraktivitas kembali karena moratorium tambang sudah diberlakukan sejak tanggal 8 Desember yang lalu. Dengan kondisi ini, para pengungsi mengaku membutuhkan bantuan uang tunai karena untuk saat ini bantuan baik logistik, sembako, dan kebutuhan sehari-hari sudah tercukupi hingga beberapa bulan ke depan. Para pengungsi ingin memulai hidup baru entah dengan mengontrak rumah atau dengan memperbaiki rumahnya yang rusak jika dimungkinkan, maka mereka sangat membutuhkan bantuan uang tunai. Sebab saat ini untuk proses relokasi masih memasuki tahap pembersihan lahan di lokasi relokasi yang akan ditempatkan di lahan perhutani, baik yang di Oro-Rombo maupun di Sumbermujur. Diperkirakan proses pembersihan ini akan membutuhkan waktu kurang lebih 7 hari ke depan dan akan dilanjutkan pembangunan hunian sementara seperti yang di Sumbermujur. Nantinya akan dibangun 2.000 bangunan hunian sementara untuk kepala keluarga yang terdampak ini. Wawan Sugiarto melaporkan langsung dari Lumajang, Jawa Timur.